Embani. Ini Regina. Ini Titin. ini Raisa. Raiso. Kita lagi kerja kelompok untuk apa? Untuk ya mengerjakan kelompok. Mari kita coba. Ilmu pengetahuan alam, dan kita sekarang lagi di Emang kita IPA ya? iya kan kelahiran IPA. Oh. Itu segala macam. Kita sekarang lagi berada di alam. Sesuai dengan materinya. Sesuai dengan materinya. Ikutin kita terus ya. Oke. Oke, Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu kealaman dasar yang beranggotakan 4 orang dengan saya Embani Salpanawawi 2020 145 00245 dan teman saya Vera Lestari dengan NPM 2020 145000225. Dengan saya Regina Aprilia untuk NPM-nya di 2020 14 500 194. Dengan saya Titin Priatin, NPM 2020 14500 156. dan kami akan mempresentasikan atau bikin tugas dari dosen untuk membuat video selama 30 menit. Akan menjelaskan lebih detail mengenai materi mitos, penalaran edukatif, indikutif, pendekatan ilmiah, dan kelahiran IPA. Ya udah kan? Beberapa materi tentang mitos, penalaran, dan pengetahuan tanggal kelahiran IPA. Untuk yang pertama di materi mitos. Nah, untuk mungkin saudara pernah mendengar ya ucapan berikut. Pertama, gunung api meletus hebat disebabkan oleh karena Dewa Sakti lagi marah besar. Kedua, gempa bumi terjadi karena Dewa Atlas yang memikul bumi memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lainnya. Gerhana bulan disangka terjadi karena bulan dimakan raksasa. Bunyi guntur timbul karena roda kereta yang dikendarai dewa sedang melintas di langit. Cerita terjadi mado-mado atau marga di Nias, Sumatera Utara. Cerita Barong di Bali. Cerita pemindahan gunung suci Mahameru di India oleh para dewa ke Gunung Semeru yang dianggap suci oleh orang Jawa dan Bali. Cerita Nyai Roro Kidul, cerita Joko Tarub, dan cerita Dewi Nawang Wulan. Pada awal prasejarah, Kemampuan manusia masih terbatas, baik keterbatasan pada peralatan maupun keterbatasan pemikiran. Keterbatasan peralatan menyebabkan pengamatan menjadi kuratif sersama, dan cara berpikir yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Dengan demikian, pengetahuan yang terkumpul belum dapat memberikan jawaban yang baik terhadap rasa ingin tahu manusia dan masih jauh dari kebenaran. Di sini ada tahap perkembangan pikiran manusia. Menurut Comte, tahap perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologi atau metafisika, 2. Tahap filsafat, 3. Tahap positif atau tahap ilmu. Tahap teologi di sini tahap teologi yaitu mitos diciptakan hanya untuk menjawab rasa ingin tahu manusia akan sesuatu kejadian yang mereka amati. Mitos merupakan cerita yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya menyangkut tokoh kuno seperti dewa atau manusia perkasa yang ada kaitannya dengan apa yang terdapat di alam. Pengetahuan yang subjektif atau tidak objektif. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita atau kenyataannya. Dalam alam mitos, pikiran rasional atau penalaran belum terbentuk, melainkan hanya didasari daya hayal, intuisi atau juga imajinasi. Lalu di sini ada tahap teologi atau tahap metafisika.
Mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, mitos cerita rakyat, dan legenda. Dalam mitos sebenarnya, manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerapkan gejala alam yang ada. Ya. Namun belum tepat karena kurangnya pengetahuan, sehingga orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewa. Mitos yang merupakan cerita rakyat adalah usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Biasanya juga disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga sulit diperiksa kebenarannya. Dalam mitos sebagai legenda dikemukakan tentang seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Menurut C.A. Van Porsen, mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu pada sekelompok orang dan dapat ditularkan pada kelompok lain atau diungkapkan melalui pementasan tari-tarian, wayang, dan juga sebagainya. Inti cerita terkait dengan lambang-lambang, kejahatan, kebaikan, kehidupan, kematian, dosa, kesucian, surga, dan neraka. Satu lagi di sini ada tahap teologi atau metafisika. Pada masa prasejarah tersebut, mitos dapat diterima dan dipercaya kebenarannya karena satu, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan SLAP. Keterbatasan penalaran manusia pada masa itu, hasrat ingin tahunya terpenuhi. Lalu di sini pada tahap ini manusia menemukan identitas diri. Manusia yang ada di dalam hidup menyatu dengan alam dan terpengaruh dengan alam, atau bisa jadi kemasukan kekuatan alam. Tahap filsafat, yaitu rasio sudah terbentuk tapi belum ditemukan metode berpikir yang objektif. Menggunakan rasio secara dangkal, tapi objek yang dimasukin belum termasuk objektif, contohnya bumi datar. Langsung lanjut tahap ilmu atau tahap positif, yaitu adanya ketidakpuasan pikiran. Rasio dikembangkan ke arah yang lebih objektif. Manusia menghadapi objek dengan rasio. Selanjutnya, penalaran. Pada pengamatan yang sistematis dan kritis serta dengan bertambahnya pengalaman yang diperoleh, lambat laut manusia menjawab secara rasional atau berdasarkan fakta-fakta. Pemecahan masalah mengandalkan penalaran yang rasional atau berdasarkan fakta dalam usaha memperoleh kebenaran. Model penalaran ada dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. 1. Penalaran deduktif, yaitu pola pikir yang bertolak dari kenyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menarik kesimpulan menggunakan pola pikir yang disebut silogisme. Kaum rasionalis mengembangkan paham rasionalisme menggunakan penalaran deduktif. Silogisme terdiri atas dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan disebut premis mayor dan premis minor. Kesimpulan diperoleh dari penalaran deduktif terhadap kedua premis. Contohnya nih, misal semua makhluk bernapas, premis mayor, si Ali adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi si Ali juga bernapas, kesimpulannya. Kesimpulan benar apabila kedua premis benar, cara penarikan kesimpulan juga benar. Bila satu darinya salah, mereka kesimpulan salah. Penalaran deduktif pasti diterima kebenarannya. Pada zaman alkimia, Aristoteles mengemukakan teori perkembangan yang menyatakan bahwa setiap benda akan mengalami perkembangan ke arah dewasa. Nah, logam yang telah dewasa adalah emas atau perak. Contoh lain, kelapa dari bungsil, kuut, nyuh.
Contoh silogisme, semua logam akan mengalami perkembangan menjadi emas. Premis mayor, air raksa adalah logam. Premis minor, jadi air raksa dapat berubah menjadi emas. Kesimpulannya, apakah silogisme ini benar? Dapatkah air raksa berubah menjadi emas? Tidak semua penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, untuk pendekatan induktif atau empirisme, pengetahuan diperoleh dari pengamatan lapangan atau empiris. Kaum empiris mengembangkan paham empirisme menggunakan penalaran induktif, bertolak dari pola pikir yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalkan, dari pengamatan diperoleh bahwa besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, aluminium dipanaskan memuai, maka dapat disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. Dari pengamatan diperoleh bahwa kucing butuh makanan, anjing butuh makanan, kuda butuh makanan, maka disimpulkan semua binatang butuh makanan. Apakah semua hasil penalaran induktif pasti dapat diterima kebenarannya? Misal, pengamatan lapangan menemukan bahwa anak-anak yang berprestasi bagus di banyak sekolah adalah anak-anak yang berhidung mancung. Apakah dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang berhidung mancung akan memiliki prestasi bagus? Tidak. Apakah pengalaman yang dimaksud paham ini merupakan stimulus panca indera ataukah hanya persepsi? Tidak. Adanya keterbatasan kemampuan panca indera, misal sendok yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat patah. Apakah sesungguhnya sendok itu patah? Celupkan kedua tangan pertama ke air dingin, tangan kedua ke air panas, lalu angkat dan celupkan ke air biasa. Apakah air biasa tadi panas, dingin, atau sejuk? Nah, untuk panca indera punya kelemahan. Penalaran induktif yang mengacu pada pengalaman yang dialami panca indera tidak sepenuhnya benar. Penalaran deduktif masih diragukan. Nah, untuk penalaran induktif masih diragukan juga. Selanjutnya muncul pendekatan ilmiah. Lalu di sini ada ilmu alamiah dasar. Manusia selalu ingin tahu. Menurut Isaac Asimov 1920 mengatakan bahwa binatang sebagai ide curiosity atau keingintahuan yang terbatas. Manusia justru daya pikirannya lebih berperan daripada fisiknya. Hubungan kehidupan manusia dengan alam yaitu natural man dan cultural man. Perbedaan manusia dengan binatang yaitu manusia dapat berpikir atau homo sapien. Manusia dapat membuat alat atau homo faber. Manusia dapat berbicara atau homo logios. Lalu manusia hidup bermasyarakat atau homo socius. Lalu manusia dapat berdagang atau homo economicus. Manusia sadar ada kekuatan di luar dirinya atau religius, homo religius. B. Rasa ingin tahu dan mitos. Mitos merupakan cerita yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya menyangkut tokoh kuno seperti dewa, manusia perkasa yang gunanya untuk menjawab keterbatasan pengetahuan manusia tentang alam. Pengetahuan tentang mitos disebut mitologi. Mitologi banyak muncul dalam zaman prasejarah. Ada 3 macam mitos, yaitu 1. Mitos sebenarnya, 2. Cerita rakyat, 2. Legenda. Contohnya yaitu mitos tentang pelangi, mitos Sunan Kudus, dan mitos Dayang Sundi. Fakta mitos dipercayai sebenarnya saat itu 1. Keterbatasan pengetahuan manusia, 2. Keterbatasan penalaran manusia, 3. Keingintahuan manusia sementara terpenuhi. C. Manusia berperasaan dan rasional. Perasaan adalah fungsi jiwa untuk mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan rendah sifatnya biologis yang dimiliki oleh binatang. Misal, rasa lapar
rasa seksual. Perasaan luhur sifatnya rohani yang hanya dimiliki oleh manusia, misalnya cinta kasih dan tanggung jawab. Rasional adalah menerima sesuatu atas dasar kebenaran, pikiran atau rasio. Kemampuan manusia mempergunakan daya akalnya disebut inteligensi. Cara-cara lama dalam memperoleh pengetahuan dilakukan manusia dengan masih mengandalkan perasaan daripada pikiran, yaitu 1. Prasangka, 2. Intuisi, 3. Yaitu coba-coba. Pikiran manusia berkembang ke arah rasional dan didukung oleh pengalaman. Dalam penerimaan kebenaran manusia menggunakan logika, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir luas. Lima pentahapan progresivitas manusia: antropocentris, geosentris, heliosentris, galaktosentris, asentris. Ikhtiar perkembangan wawasan manusia, tingkatan, pengertian, dan contoh. Di tingkatan antropocentris, di pengertian manusia menjadi pusat segalanya. Contohnya kelahiran, kematian, orang penting, mempengaruhi kondisi alam. Dari segi geosentris, pengertiannya bumi yang menjadi pusat segala-galanya. Contohnya matahari, bulan, bintang berputar mengelilingi bumi. Terus heliosentris, matahari yang menjadi pusat sistem tata surya. Contoh, matahari memiliki sejumlah planet dan planet memiliki satelit atau rotasi. Selanjutnya galaktosentris, galaksi menjadi pusat dari sejumlah tata surya. Contohnya Bima Sakti menjadi pusat galaksi dalam tata surya. Selanjutnya tingkatan asentris, pengertiannya tidak ada yang menjadi pusat, semua beredar dalam konstelasi alamiah. Contohnya merupakan kekuasaan Tuhan. Dasar-dasar pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Pengetahuan mampu dikembangkan manusia karena 1. Bahasa yang bersifat komunikatif, 2. Pikiran yang mampu menalar. C. Penalaran kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Ciri-ciri penalaran: pola pikir logika dan analitik. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Dan rasionalisme adalah paham yang mengembangkan bahwa rasio adalah sumber kebenaran. Ada juga empirisme, adalah paham yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Udah C langsung. A. Logika. Dua jenis cara penarikan kesimpulan, yakni logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif, cara berpikir di mana ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pertanyaan bersifat umum. Sedangkan logika induktif terkait empirisme atau butuh dukungan fakta. Gak enak kuliah tuh. Suaranya nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran banget. Nggak apa-apa. Lanjut. A. Sumber pengetahuan.
Paham rasionalisme menggunakan metode deduktif. Paham empirisme menggunakan metode induktif. B. Metode ilmiah. Prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat lewat metode ilmiah. Ini benar banget PPT-nya. Pengetahuan disebut ilmu atau ilmiah jika 3. Objektif sesuai dan objek didukung fakta empiris. 4. Metodik cara-cara tertentu yang teratur dalam terkontrol. 5. Sistematik atau saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. 6. Berlaku umum dapat diuji coba orang lain dan hasilnya sama. Dengan metode ilmiah, pendekatan rasionalis digabungkan dengan pendekatan empiris. Selanjutnya teori ilmiah. Teori-teori ilmiah yang menyusun pengetahuan harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu A. Harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya. Udah sekian. B. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Lu ngapa? Biar ini kan lama. Masa pakai lamanya begitu? Ulang dari D. Apa nih? Nggak apa-apa. Lu ikutan gini lagi. Ngalingin gue. Ngapain ngalingin? Ulang dari D. Adapun teori-teori ilmiah yang menyusun pengetahuan harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu A. Harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya. B. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Ada juga kriteria metode ilmiah. C. Berdasarkan fakta. D. Bebas dari prasangka. E. Menggunakan prinsip-prinsip analis. F. Menggunakan hipotetis. G. Menggunakan ukuran objektif. Dan H. Menggunakan teknik kuantitatif. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, mitos merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari sebuah kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai maupun ajaran yang diwarisi oleh para leluhurnya lewat adat dan istiadat di suatu tempat tertentu yang berdampak hingga saat ini. Kembangnya pemikiran masyarakat, barulah ada sebuah proses untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang disebut penalaran. Setelah adanya sebuah penalaran, masyarakat berusaha mencari cara memperoleh pengetahuan melalui 2 cara, yaitu dengan pengetahuan yang disusun berdasarkan pada pengalaman, dan yang kedua yaitu suatu cara yang didasarkan pada suatu yang dapat membawa orang kepada kebenaran dan dapat memberi petunjuk dalam segala jalan pikiran. Ya, sekian presentasi pembuatan video dari kelompok 3 dengan materi IKD atau ilmu kealaman dasar. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemas-lemas, jangan lemas. Lemas banget sih, kabarin kita aja tadi semangat.